Jumpa lagi Sobat Mas Kenji di podcast Solusi Sehat Mas Kenji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Mas Kenji di podcast Solusi Sehat Mas Kenji. Topokan Stella bareng petugas kesehatan Puskesmas Kemeranjen, Cici. Perkenalkan Sobat Mas Kenji, saya Sulfandi Amir Maksum atau biasa dipanggil dengan Fandi. Di sini saya akan menemani Sobat-Sobat Mas Kenji untuk belajar tentang kesehatan, membahas tentang isu di dunia kesehatan. Tentunya di sini saya tidak sendiri, kita sudah hadir di tengah-tengah kita ada Dr. Suherni. Gimana Dok? Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Fandi. Gimana kabarnya Mas Fandi hari ini? Alhamdulillah Dok, sangat sehat dan pastinya semangat Dok. Oke, sip. Oke Dok, kita perkenalan dulu ya Dok, biar kita sama-sama kenal gitu ya Dok. Mungkin di sini teman-teman dari Sobat Mas Kenji juga masih ada yang mungkin asing dengan Dr. Suherni ya. Boleh tahu Dok nama lengkapnya siapa Dok? Nama lengkapnya Suherni Mas. Suherni, oke. Mungkin boleh saya panggil dengan Dokter Herni, biar lebih akrab ya Dok. Oke. Iya. Mungkin latar belakang dokter ini dulu kuliahnya di mana Dok? Dulu kebetulan saya kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, yang alhamdulillah lulus tahun 2008 Mas Fandi. Tahun 2008 ya Dok, berarti udah cukup lama ya Dok berkecimpung di dunia kedokteran ini ya Dok? Alhamdulillah sudah sekitar 14 tahun. 14 tahun Sobat Mas Kenji, jadi pengalamannya cukup lama dan bisa dibilang sudah mumpuni ya Dok di dalam dunia kedokteran ya Dok? Enggak lah ya, insya Allah. Pasti pengalamannya juga udah banyak lah ya Dok di dunia kedokteran lah ya selama 4 Insya Allah ini. mudah-mudahan bisa berbagi dengan sahabat Mas Kenji semua tentunya. Amin, ya. amin. Dok, oke, kita langsung saja ya Dok. Di kesempatan podcast kali ini kita mau bahas satu isu tentang kesehatan ya Dok, yaitu adalah hipertensi Dok. Atau yang mungkin teman-teman Sobat Mas Kenji sudah tahu yang disingkat dengan HT Dok. Iya. Itu kalau HT sendiri atau hipertensi sendiri itu apa sih Dok? Oke, ya. Jadi Sobat Mas Kenji ya, jadi hipertensi atau biasa disebut dengan HT atau tekanan darah tinggi, itu merupakan suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik itu lebih dari sama dengan 140 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90 mm air raksa. Seperti itu Mas Fandi. Begitu ya Dok. Nah, si hipertensi ini Mas Fandi itu sering disebut the silent killer. The silent killer. Ya, karena sering tanpa keluhan. Tanpa keluhan. Jadi penderitanya tidak merasakan keluhan Iya. ya Dok. Oke. Kalau dari jenis HT atau hipertensi sendiri itu ada jenis-jenisnya nggak sih Dok? Oh iya, jadi jenis hipertensi sendiri itu ya Sobat Mas Kenji ya, itu terbagi menjadi dua ya. Jadi dua ya Dok? Yang pertama hipertensi esensial. Yang mana hipertensi esensial ini biasa disebut hipertensi primer Mas Fandi. Primer. Yang tidak diketahui penyebabnya. Dan si hipertensi esensial ini kasusnya banyak sekali, sampai 90% kasus hipertensi itu hipertensi esensial. 90% Dok? Iya, sedangkan sisanya yang 10% itu merupakan jenis hipertensi sekunder. Yang mana untuk penyebabnya sendiri dapat diketahui ya. Antara lain kelainan pembuluh darah di ginjal, kemudian gangguan kelenjar tiroid, penyakit kelenjar adrenal dan penyakit lainnya tentunya ya. Oke, berarti cukup banyak juga ya Dok untuk yang hipertensi esensial ya. Esensial itu sekitar 90% sendiri ya Dok. Betul, Mas Fandi. Cukup presentasi yang cukup tinggi ya ternyata hipertensi itu ya Dok. Oke, untuk bagaimana sih Dok menentukan kalau kita itu ternyata mengidap hipertensi? Itu biasanya seperti apa untuk mengindikasinya Dok? Oh iya, jadi si penyakit hipertensi ini ya Mas Kenji ya, Sobat Mas Kenji. Jadi untuk mendiagnosisnya itu dilakukan dengan cara mengukur tekanan darah tentunya. Mengukur tekanan darah. Sangat mudah lah ya. Mengukur dengan pengukuran tekanan darah yang minimal dilakukan 2 kali dengan jarak 1 minggu. 1 minggu. Iya. Berarti diukurnya 2 kali dalam jaraknya 1 minggu. Oke. Ini buat teman-teman Kenji mungkin yang pengen tahu tentang kondisi dirinya atau kita itu menghidap hipertensi atau tidak, mungkin bisa dilakukan pengecekan yang disebutkan oleh Dokter Herni tadi nih Dok. Terus ini Dok,
kebanyakan tuh ya Dok, di masyarakat itu kalau sudah untuk orang tua atau yang sudah lansia itu hipertensi dengan 150/90 itu mereka menganggapnya normal. Itu sebenarnya Mhm. benar atau tidak sih, Dok? Oh, jadi gini ya, Mas Fandi ya, nanti saya akan jelaskan itu klasifikasi untuk hipertensi, Oh, yang nggih. mana kita masih memakai dari JNC ya, Nggih menurut JNC nggih tahun 2003. Jadi nggih. klasifikasi hipertensi itu ada kategori normal Oh, ada ya, nggih. untuk kategori normal itu tekanan darah sistolnya itu kurang dari 120 milimeter air raksa Nggih. dan tekanan darah diastoliknya itu kurang dari 80 milimeter air raksa. 80 nih, Dok. Kemudian di Itu yang tahapan normal nggih, berikutnya Dok? di tahapan berikutnya itu prahipertensi, yang mana Prahipertensi. tekanan darah sistolnya itu berkisar antara 120 sampai 139 milimeter air raksa, sedangkan di tekanan darah diastoliknya itu berkisar di antara 80 sampai 89 milimeter air raksa. Kemudian Oke. yang selanjutnya ini ya Nggih. Mas Fandi ya, jadi ini yang dinyatakan hipertensi nih ya, Nggih. hipertensi grade 1 atau tingkat 1. Itu tekanan darah sistolnya itu berkisar di antara 140 Nggih. sampai 159. Sedangkan tekanan darah diastoliknya itu berkisar di angka 90 sampai 99 milimeter air raksa. Oke. Kemudian di atasnya lagi ada Mas Fandi nih, Masih ada, hipertensi Dok? grade 2. Oh, masih ada. Berarti Iya. tidak sampai cuman grade 1 aja, masih ada lagi ya, Dok? Iya, jadi hipertensi tingkat 2 itu di atas tekanan darah sistoliknya ya, di atas 160 milimeter air raksa dan tekanan darah diastoliknya lebih dari 100 milimeter air raksa, Oke. gitu, Berarti untuk yang tadi, yang Yang pertanyaan tadi saya, termasuk ke dalam termasuknya sudah hipertensi, hipertensi karena ya, sudah di Dok? atas 140/90 Per 90 ya. ya, Dok? Di Oh, atas atau sama dengan itu masuk ke hipertensi tidak disesuaikan dengan usia tadi, oke. Berarti, heeh. tidak kalau udah sepuh atau sudah tua itu dengan Tetap kondisi sama seperti itu patokannya yang tadi, oke, JNC berarti ke-7 tahun nggih? 2003, 3, oke. Berarti heeh. buat teman-teman sobat Mas Kenji semuanya, kalau punya orang tua di rumah dengan tekanan darah 150/90 itu sudah Iya, termasuk ke kategori hipertensi, iya. hipertensi. Jadi buat teman-teman sobat Mas Kenji, kalau yang ada menghidap seperti itu berarti itu udah indikasi tidak normal ya. Jadi mungkin Iya. bisa Segera diperiksakan lebih kunjungi lanjut ya, tenaga Dok? kesehatan Betul, mungkin untuk ya, mengecek lebih untuk lanjut ya? pemeriksaan selanjutnya, Ya, oke, Dok. gitu. Terus ini, Dok, tadi kan sudah disebutkan jenis-jenis Mhm, hipertensi itu ada yang mhm, yang tidak bergejala. Nah, heeh, sekarang kalau yang pengen tahu ada yang bergejala nggak sih dari mhm. hipertensi itu sendiri, Dok? Oh iya, jadi, gejala hipertensi itu juga bermacam-macam ya, Oh, Mas, ya. ada ya, Di Dok, banyak samping ya? tadi yang awal kan saya jelaskan the silent killer karena Nggih, banyak tidak menimbulkan gejala. Jadi untuk, gejala hipertensi sendiri itu yang pertama biasanya sakit kepala, sakit kepala, sakit pusing-pusing kepala itu, Dok, iya, kemudian biasanya gelisah ya, gelisah, jantungnya berdebar-debar, lebih kencang ya, Dok? iya, terus Nggih, kemudian, pusing. pusing. Pusing-pusing sama sakit kepala bedanya apa? Coba. Kalau Kalau pusing mungkin kalau pusing itu kayak berputar, ngeliar-ngeliar gitu ya, Dok? ngeliyang lah ya, Ngeliyang, heeh. bener. Terus kemudian ada yang sampai penglihatan kabur juga ada ya, Mhm, kemudian rasa sakit di dada dan cepat lelah tentunya tampak ya, lelah, ya berarti mhm. baru beraktivitas sedikit sudah lelah, itu Iya, juga mungkin salah mhm, satu indikasi atau iya, gejala sendiri itu ya, Dok? mhm, Oke, kalau dari hipertensi sendiri nih, Dok, ada mhm. nggak faktor resikonya untuk tubuh kita gitu, Dok? Oh, tentu ada, Mas, Ada ya, Dok? heeh, dari, faktor resiko untuk si hipertensi itu terbagi menjadi 2, ada Jadi 2 2, macam, heeh. Yang nggih pertama itu, faktor resiko yang tidak dapat dirubah, nggih, yang heeh, permanen gitu ya, Dok? iya, yang nggak dapat dirubah lah pokoknya ya, dan Nggih yang bisa dirubah, nggih heeh. Untuk yang tidak dapat dirubah ya, contohnya nggih. seperti jenis Jenis kelamin, kelamin kalau itu udah pasti heeh, atau kodrat iya, dari Yang Maha iya, Kuasa. nggak bisa dirubah ya. Nggih, Kemudian umur, umur, nggih, yang tua-tua itu pernah muda ya, yang muda belum tentu heeh, iya, tua. heeh. Kemudian riwayat keluarga, Riwayat misal keluarga. keluarganya ada yang menderita hipertensi, orang tua misalnya atau saudara kandungnya ya, Nah, kemudian yang faktor kedua Mas Fandi nih, Nggih, ada Dok, faktor resiko yang tidak dapat dirubah. tidak dapat Nah, untuk dirubah. pengobatan hipertensi ini kita mainnya di sini ya, Kita bisa heeh, diolah di pengolahannya di sini sini ya, Dok? iya, untuk memodifikasi biar si tensi itu sedikit-sedikit mulai Menurun. menurun, Nggih Selain dengan obat tentunya ya, nggih. Yang Caranya pertama gimana itu, itu Dok? ya merokok, Mas, Merokok. Buat sobat-sobat Mas Kenji nih yang merokok nih, kalau bisa dikurangin atau lebih baik berhenti berhenti sekalian, sekalian ya, Dok? ya
karena Oke. rokok itu kan banyak mengandung racun-racun ya Nggih. yang berbahaya untuk tubuh kita tentunya Sobat Sebenarnya sudah Kenji. ditulis ya, Dok, di bungkus rokoknya itu Oh, ya, Dok? sudah diinformasikan dari perusahaannya. Nggih. Terus apalagi nih, Dok? Kemudian yang selanjutnya ya, kurang makan buah dan sayur. Kurang makan buah Di sekitar sayur. kita banyak sekali ya, melimpah lah ya Melimpah sayur dan karena buah. Indonesia itu Makan yang banyak banget lah kayak banyak, gitulah. terus kemudian makanan yang asin-asin ya, Yang suka konsumsi asin. garam berlebih, Penyedap rasa itu juga ya, Dok? iya, Oke. kemudian berat badan berlebih atau Nah, yang kegemukan, gemuk-gemuk itu mungkin yang gemuk-gemuk diturunkan ya biar diet berat badannya sehatnya itu harus ya, Dok, ideal. biar Iya, menggunakannya terhindar. diet sehat tentunya Bener. ya, Oke. Untuk yang selanjutnya, kurang aktivitas fisik Mas Kurang Fandi. aktivitas fisik. Rajin-rajinlah Nah, berolahraga. buat teman-teman Mas Iya. Kenji yang suka rebahan nih, Kaum rebahan ya? kaum rebahan itu Jadi, harus hati-hati melakukan ya, Dok? aktivitas fisik iya, Iya, minimal 1 hari itu 30 menit, 30 menit. 1 minggu kurang lebih 5 kali lah Iya. ya, insya Allah bisa ya Mas Fandi ya? Iya, Heeh, tapi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman sobat Mas Kenji yang mhm, bekerja itu walaupun kadang kita capek ya, Dok, iya. itu bukan terhitung sebagai Ya, olahraga ya, itu Dok? aktivitas fisik, tapi bukan olahraga Iya ya. ya, Kalau Dok, habis bekerja capek, itu kan capek kita ya. rasanya capek, pengen Kalau habis istirahat, berolahraga badannya enteng dan fresh, segar, nggih. beda Oke, ya. berarti Mhm, dibedakan ya sobat Mas Kenji iya, antara kita eee, sudah lelah kerja i atau lelah olahraga ya, Dok? untuk yang selanjutnya, konsumsi alkohol berlebihan Nah, ya, itu juga banyak dihilangkan racun. Iya, kemudian dihilangkan, dislipidemi, heeh, dislipidemi, dan yang terakhir itu ini yang banyak ya kasusnya, apa itu, jadi Dok? stres, Stres, jangan heeh. stres sobat Mas Kenji, Di bawah apalagi santai, dinikmati apalagi hidupnya. yang terlalu memikirkan hidupnya yang susah itu Eee, dikurang-kurangin lah iya itu sebenarnya dikurangilah ya, karena biasanya sakit itu emang dari mencari pikiran gitu. solusi masalah bukan Nah, dipikir-pikir yang menjadi betul, stres itu betul tidak baik, mungkin biar menghilangkan stres mungkin bisa lah untuk menghilangkan stres sambil nonton podcast Mas Kenji. Asik ya bisa-bisa, Nah itu di situ kita ada membahas tentang isu kesehatan atau mungkin oke, nanti kita heeh. bisalah Tips berbincang-bincang, kesehatan juga ada tips di banyak situ, ya, Dok, kita heeh. bahas lebih ulik lagi ya, Dok. Iya, Oke, tadi sudah disebutkan ya dari Dokter Suherni sendiri bahwa jenis hipertensi itu, terus faktor resiko, gejala-gejalanya, ternyata hipertensi itu tidak apa ya, penyakit yang tidak bisa kita sepelekan, gitu ya, iya, Dok? Nggih. heeh. Oke, kalau hipertensi sendiri ya, Dok, Mhm. itu ada komplikasi nggak, Dok? Seperti mungkin sakit lain bisa lain atau nggak, Dok? Tentu bisa Mas Bisa Fandi, ya, Dok? ada banyak komplikasi Banyak dari malahan. penyakit hipertensi ini. Salah satunya yaitu penyakit jantung, Penyakit jantung, gangguan serebral, cerebral atau otak ya, Dok? otak ya, Nggih, kemudian penyakit ginjal, ginjal, kemudian stroke, stroke atau mati mati separuh, setengah biasanya ya, ya Dok? orang awam ya, Nggih, itu kan ada 2 jenis ya, 2 ada yang jenis. stroke perdarahan dan ada yang stroke iskemik ya, Iskemik. Ada lagi nggak, Dok, selain Ada itu? lagi, kemudian ada retinopati atau kerusakan retina, Berarti penglihatannya agak kabur gitu ya, Dok? kemudian penyakit pembuluh darah tepi. Pembuluh darah tepi. Mhm. Cukup banyak juga Cukup ya untuk banyak, komplikasi iya, sendiri dari hipertensi itu menyebabkan dan ada lagi satu apa lagi, lagi itu, Dok? gangguan saraf juga Gangguan bisa ke saraf. situ, Itu berarti banyak banget komplikasi dari HT Iya, sendiri makanya ya? harus Kita harus hati-hati dan hati-hati banget. tetap terkontrol ya Iya, Dok. hipertensi itu. Nah, ini harus kita perhatikan banget nih pola Iya, hidup kita ya, dari iya, dengan tadi tidur yang bisa sampai dimodifikasi, bangun tidur lagi gitu, itu harus mhm, kita tentunya dengan pola atur hidup lagi yang sehat, sehat, iya, benar. Nah, mhm. ini Dok, ini kan kita sudah masuk nih di bulan Zulhijjah. Iya, Di bulan heeh. kalender muslim biasanya kan nanti, teman-teman kita atau saudara-saudara kita dari Perayaan muslim Hari Raya Idul Adha ya, Mas betul, Fandi ya? biasanya kan di situ pada motong hewan kurban, Iya, daging-daging. iya. Biasanya kan, orang-orang itu, bilang kalau jangan makan daging kambing, nanti bisa Mhm. hipertensi atau darah Iya, tinggi. Itu sebenarnya benar nggak, Dok? jadi itu hanya mitos ya, Mas Mitos Fandi ya? sebenarnya ya, Dok? Oke, itu sobat Jadi Mas Kenji, jadi makan daging kambing itu mitos. jadi masyarakat kita itu begitu mudah percaya tanpa mengetahui, dari ilmiahnya itu seperti Ilmiahnya, kebenaran apa secara ilmiah ya, Dok? iya. Jadi Nggih, sebenarnya si daging kambing ini, sumber protein yang bagus, Mas. sumber proteinnya bagus, Kemudian dia mempunyai kalori dan lemak yang lebih rendah lebih dari rendah dari daging sapi dan daging ayam. oh ternyata Mhm. proteinnya lebih Iya, bagus, kalorinya lebih rendah dari sapi dan iya. ayam. Jadi yang membuat hipertensi itu bukan si daging kambingnya ini Oh si ini daging kambing itu jadi kambing hitam di iya, sudah sini. hitam jadi hitam lagi dong. Jadi sebenarnya bukan daging kambingnya, tapi cara pengolahannya yang Oh, jadi tidak kekeliruan ya, Dok, tepat, kekeliruan dalam pengolahan yang Iya, tidak mengakibatkan tepat.
Jadi seperti itu. Karena Oke, Dok. biasanya kan dibikin gulai pakai Gulai, santan, santan terus tuh. asin, Asin. belum lagi penyedapnya, Penyebab yang suka ditambah nih. lagi kecap biasanya ya. Itu Jadi multi bumbunya tuh di multi bumbu. situ. Itu yang mendorong untuk menjadi Iya, meningkatkan pemicu ya, tekanan Dok. darah itu. Oke. Nah, untuk kita milih daging kambing yang bagus gitu, Dok. Itu yang bagaimana atau dengan cara pengolahan yang seperti apa? Oh iya, jadi kalau untuk konsumsi daging kambing masih boleh ya untuk Nggih. menderita hipertensi, tentunya tidak boleh berlebihan ya. Tidak boleh berlebihan karena segala sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik ya, Mas Iya, Fandi ya. jadi harus yang Dan sedang-sedang disertai saja. dengan pengolahan yang benar nih tentunya. Nah, pengolahannya itu yang seperti apa, Nah, Dok? untuk pengolahan yang benar ini, yang pertama pilih daging kambing. Nggih. Dagingnya saja, Dagingnya murni saja. ya. Tanpa lemak ya, Dok? Tanpa Atau lemak dan gajih tanpa ya? gajih. Iya. Iya, biasanya kan pada suka gajinya Suka, ya, apalagi kalau di sate itu karena ya gurih lemak-lemaknya rasanya, tambah Dok. gurih. Kemudian diolah dengan minimal menggunakan minyak. Menggunakan Minyaknya minyak jangan banyak-banyak, sedikit sedikit, saja. cuman untuk perasa aja ya, Dok? Iya, kemudian kalau pakai santan, Nggih. itu memakainya santan yang encer. Jangan yang kental. Jadi kemudian dimasukkannya juga setelah dagingnya empuk ya, sudah mau matang, jadi baru dimasukkan santannya. Oke. Terus tidak boleh dipanaskan berulang, Mas Fandi itu. Nanti akan menghasilkan lemak yang merugikan tubuh kita sendiri. Oke, berarti jangan eman-eman atau dalam Iya. bahasa Indonesia sayang. Jadi masak secukupnya, habis seketika. Habis nanti masak lagi. Jadi Iya. memang benar makan berlebihan Kemudian itu ada tidak satu baik. lagi nih Mas Fandi. Apa itu, Dok? Gunakan garam yang tidak berlebihan. Gunakan garam yang Garamnya tidak secukupnya. berlebihan. Kalau sudah menggunakan garam, tidak usah pakai penyedap rasa. Nah, cukup. Sudah cukup lah Pilih ya. salah satu saja yang itu. Kalau mau pakai penyedap rasa, garamnya Iya, biar tidak terlalu banyak zat-zat yang meningkatkan tekanan darah itu. Oke, Dok. Nah, kan biasanya pada kalau di hari raya Idul Adha ya, Dok, banyak kambing yang disembelih. Iya. Biasanya teman-teman atau sobat Mas Kenji itu suka makan sate. Iya. Kalau pengidap hipertensi sendiri itu masih boleh nggak sih, Dok? Jadi kalau sate itu kan dipanggang ya. Iya, dipanggang. Jadi itu sebenarnya menghasilkan karsinogenik yang berbahaya untuk tubuh kita, yang namanya nitrosamin itu. Nitrosamin. Jadi kalau makan itu sebaiknya jangan sampai gosong tentunya ya. Jangan untuk terlalu membanggangnya. gosong gitu. Kemudian untuk penyajiannya didampingi dengan makanan-makanan yang tinggi antioksidan. Antioksidan. Apa aja, Dok? Mungkin teman-teman sobat Mas Kenji ini bawang perlu merah, dicatat, boleh nih, perlu dicatat buat bawang teman-teman merah, sobat Mas kemudian Kenji. tomat ya. Ya. Terus juga sayur-sayuran lainnya. Sayur-sayuran. Iya. Jadi kalau makan sate jangan cuma satenya aja ya, Dok. Setelah itu didoping sama sayur-sayurannya yang tomat, mengandung tinggi antioksidan tentunya. Oke, ternyata tenang buat teman-teman sobat Mas Kenji semua Masih masih bisa boleh menikmati daging kambing asal secukupnya, jangan berlebihan. Iya. Oke. Mungkin itu saja ya, Dok, yang Iya. kita bahas untuk isu kesehatan tentang hipertensi. Ya. Semoga dengan informasi yang dari Dr. Bermanfaat Suherni ini untuk bisa bermanfaat ya, Dok. sahabat Kenji semua ya. Nah, semoga yang kita harapkan nanti setelah Idul Adha itu tidak ada yang namanya kenaikan kasus hipertensi. Iya, Karena sudah tahu dari informasi dari Dr. Herni ini. Mengolahnya yang benar ya, Nah, Mas Fandi jadi ya. yang kita inginkan adalah semua masyarakat di Indonesia itu adalah sehat. Itu yang utama ya, Dok. Mungkin itu sobat Mas Kenji semuanya informasi tentang isu kesehatan yang bisa disampaikan di podcast Solusi Sehat Mas Kenji. Itu ya, Dok? Iya. Ingat sehat sebelum sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.